Diinisiasi Bung Karno dieksekusi secara baik di era Jokowi. Ditulis oleh Rudi S. Widodo dari siwa.com. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung adalah suatu tinggal sejarah partisipasi politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Bung Karno. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau disingkat KTT Asia Afrika atau KAA adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan, serta dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunaryo. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika, serta melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Konferensi Asia Afrika telah membuat nama Indonesia dan Soekarno menjadi populer di kawasan Afrika. Banyak negara-negara Afrika yang terinspirasi dengan konferensi Asia Afrika dan kemudian memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Aljazair juga sangat menghargai Soekarno sampai Gubernur Algier mendirikan monumen Soekarno di sana. Patung Soekarno dibuat oleh seniman Dolorosa Sinaga dan taman tempat patung berdiri dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Monumen tersebut telah diresmikan secara virtual pada 18 Juli 2020 oleh Ketua DPR RI yang juga cucu dari Bung Karno yaitu Ibu Puan Maharani. Kemarin Rabu 14 Oktober 2020 telah ditandatangani kesepakatan antara PT Inka dan TSG Group untuk mega proyek transportasi perkeretaan di Kongo senilai 167 triliun rupiah. PT Inka Persero akan menjadi proyek developer untuk perkereta-apian dan intermoda di Kongo. Inka akan suplai lokomotif, gerbong barang, KRDE atau kereta rel diesel elektrik, dan KRL atau kereta rel listrik. Kemudian akan kita ajak beberapa BUMN karya di Indonesia untuk mengerjakan infrastruktur perkereta-apiannya di sana. Jelas Direktur PT Inka Persero Budi Noviantoro usai menandatangani kesepakatan bersama TSG Group Rabu 14 Oktober 2020 siang. TSG Group yang berpusat di Amerika Serikat telah melakukan peninjauan bersama perwakilan dari Kongo ke pabrik PT Inka di Madiun, Jawa Timur. Kunjungan ke pabrik PT Inka tersebut semakin meyakinkan mereka akan kemampuan PT Inka di bidang perkeretaan. PT Inka juga menggandeng 4 BUMN untuk pembangunan infrastruktur dan sarana perkeretaapian di Kongo, yakni PT Barata Indonesia, PT LEN, PT Merpati Nusantara Airlines, dan PT Dirgantara Indonesia. Prestasi yang tentunya membanggakan bangsa, karena negara lain pun sudah mempercayai kemampuan bangsa kita. Prestasi yang juga berarti keuntungan ekonomi bagi negara, dan pastinya akan membuat para profesional di PT Inka akan terus berinovasi untuk bisa memperbesar porsi ekspornya. Selama ini, selain memproduksi untuk PT Kereta Api Indonesia atau KAI, PT Inka juga telah mengekspor ke Bangladesh dan saat ini sedang mengerjakan pesanan dari negara tetangga kita di ASEAN, yaitu Filipina. Ternyata PT Inka juga akan mengajak beberapa BUMN karya untuk menggarap infrastruktur mega proyek perkeretaan ini. Sungguh suatu sinergi antar BUMN yang ciamik. Presiden Jokowi selalu mendorong BUMN kita untuk berinovasi dan ekspansi pasar di luar negeri karena selain memberikan devisa bagi negara, juga menjadi penanda kemampuan industri kita untuk bersaing di kancah internasional. Pasar Afrika menjadi pasar yang menarik dan menjadi rebutan banyak negara, seiring dengan perkembangan ekonomi negara-negara Afrika. Semoga tidak hanya PT Inka yang bisa menancapkan kakinya di Afrika, tetapi juga BUMN lain serta swasta nasional bisa menyusul Indofood yang sudah lebih dulu mengejar pasar Afrika. Terbukti, Indomie sangat populer di beberapa negara di Afrika. Jalan yang sudah dirintis oleh sang proklamator Bung Karno kini dieksekusi secara manis di era Jokowi. Perkembangan seperti ini harus selalu kita gaungkan agar seluruh elemen bangsa terutama generasi muda mengerti dan tidak berkecil hati menghadapi persaingan yang semakin ketat. Kita akan bisa memenangkan persaingan dengan integritas, kerja keras, serta inovasi terus-menerus. Presiden Jokowi telah meletakkan posisi bangsa ini pada lajur yang benar, bahwa memang belum sempurna, kita semua menyadari. Tetapi tantangan akibat puluhan tahun negara ini dikelola secara tidak benar, sungguh nyata dan selalu menjadi masalah ketika pemerintah ingin melakukan langkah-langkah demi kemajuan bangsa. Selamat untuk Inka dan BUMN Indonesia. Pengamat politik oposisi Tony Rashid tentang seruan revolusi HRS, bullshit besar, ditulis oleh Erika Ebener dari siwa.com. Prabowo itu adalah musuh bebuyutan Jokowi di dua ajang Pilpres. Tapi ketika Prabowo dihadapkan pada situasi dan kondisi di mana dirinya harus memilih dua pihak, yaitu kawan atau lawan, Prabowo mantap untuk memilih lawannya ketimbang kawannya, yang sudah mendukungnya selama berjuang memperebutkan kursi kepresidenan Indonesia.
Pilihan Prabowo untuk berbalik mendukung Presiden Jokowi bukan tanpa alasan dan hujatan. Mungkin bagi pihak yang sampai sekarang bertahan menjadi oposisi, Prabowo dipandang sebagai politikus rendahan. Namun bagi Prabowo, hanya rasa nasionalisme yang mampu menyelamatkan Pancasila, bangsa, dan negara Indonesia. Padahal kalau Prabowo mau dan niat, dia bisa saja terus bertahan dan terus ikut membuat kekacauan bersama 4 kelompok musuh Jokowi, memporak-porandakan negara, memecah belah bangsa sampai Prabowo berhasil menjatuhkan Jokowi dan menjadi Presiden Indonesia. Namun apa artinya menjadi presiden ketika Indonesia sudah hancur berkeping-keping, tingkat pertumbuhan ekonomi jatuh ke titik terendah, mental birokrasi semakin parah, jumlah pengangguran membuncah, belum lagi pergolakan politik di antara kelompok pendukung dirinya dan kelompok partai politik lawannya. Jadi pilihan Prabowo untuk bergabung dengan Jokowi jauh lebih bijaksana dan menguntungkan. Dengan menjadi orang dalam pemerintahan, Prabowo bisa melihat dan menyaksikan langsung dari dekat Indonesia bergeliat meninggalkan kemonotonan, melihat, menyaksikan, dan merasakan bagaimana negara diserang dari berbagai arah, bagaimana semua kebijakan, program, peraturan, dan undang-undang baru yang sedianya untuk rakyat dijadikan bumerang karena pelintiran. Prabowo juga bisa melihat dan menyaksikan bagaimana Jokowi bisa bertahan terhadap serangan-serangan brutal sambil terus melakukan pembangunan, menginstruksikan jajaran menterinya untuk tidak mencampuri dan mengomentari peperangannya dengan pihak-pihak oposan. Prabowo bahkan terlihat bangga saat menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, perekonomian Indonesia berada pada level 15 dari 200 negara lebih yang ada di dunia. Dan semua yang Prabowo saksikan dan nyatakan membuat rakyat Indonesia tak punya alasan untuk merasa harus melakukan revolusi. Indonesia sudah berjalan di trek dan arah yang benar untuk kemajuan. Jadi apa yang sebenarnya FPI maksudkan tentang Habib Rizik Syihab akan memimpin revolusi jika dia pulang ke Indonesia? Revolusi apa dan untuk siapa? Menurut pengamat politik oposisi, Tony Rashid, kalau dihubungkan dengan sejumlah narasi HRS selama ini, maka revolusi yang dimaksud adalah revolusi Jokowi mundur. Walaupun hal tersebut tidak begitu mengejutkan. Kenapa? Karena revolusi Jokowi mundur sudah lama didengungkan, dan sampai hari ini Jokowi masih tetap presiden dan tidak mundur. Menurutnya ada kalkulasi politik mengapa kabar kepulangan HRS dihembuskan saat demo menolak UU Omnibus Law. Hal ini karena, katanya, demo atas UU Omnibus Law adalah situasi di mana kekecewaan rakyat berada pada titik paling puncak karena mampu menyedot perhatian dan emosi seluruh elemen bangsa, mulai dari pelajar, mahasiswa, buruh, kaum akademisi, dan umat Islam. Semua turun ke jalan. Pada analisanya, Tony Rashid malah mempertanyakan keberpihakan TNI dan dia akan menganalisa kemana TNI berpihak secara terpihak. Di sini saya mulai melihat Tony ternyata mengidap penyakit oposisi yang biasa berpura-pura tidak paham apa yang menjadi kewajiban utama TNI terhadap negara. Namanya analisa politik dari pengamat politik yang pro pada oposisi. Dia memandang bahwa seluruh kejadian demo atas UU Omnibus Law adalah satu kesuksesan karena mampu menghadirkan jumlah massa yang begitu besar, tapi tidak menempatkan pertimbangan adanya hoax-hoax atas isi UU Omnibus Law yang sebenarnya adalah pemancing utama dari kehadiran massa di jalan. Padahal, Prabowo saja yang mantan oposisi sejati, mantan musuh bebuyutan Jokowi, menyatakan adanya hoax-hoax atas isi dari pasal-pasal UU Omnibus Law, dan Prabowo tahu hampir semua pendemo ternyata tak membaca pasal-pasal yang didemokan. Pada analisanya atas penangkapan tokoh-tokoh dan peserta demonstran, Tony Rashid menyatakan bahwa hal tersebut bisa menimbulkan dua kemungkinan, yaitu mampu meredam demo seperti peristiwa penangkapan tokoh-tokoh dan peserta demonstran sebelumnya, atau sebaliknya, justru mendorong eskalasi demo makin besar, yang akan menjadi persoalan serius buat rezim saat ini. Dalam situasi seperti itu, kepulangan dan kehadiran HRS di tengah berlangsungnya demonstrasi bisa memberi efek kejut. Bahkan revolusi ala HRS tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Dan bagian ini yang saya bilang bullshit besar. Apalagi kemudian Tony Rashid juga mengatakan bahwa HRS tak punya ambisi untuk menjadi presiden Indonesia. Well, tentu saja HRS tidak akan bersikap seperti Gatot Nurmantio atau Anies Baswedan yang terus terang memperlihatkan ambisinya menjadi presiden Indonesia. Karena sampai 2024, kesempatan itu tidak ada. Tapi ketika kursi orang nomor 1 di Indonesia terbuka bagi siapa saja, HRS bisa jadi yang terdepan. We never know, kan? Apalagi usia HRS terhitung masih muda. Kalau ditawari, masa ditolak? Jadi presiden Indonesia loh.
bisa menjadi pencapaian tertinggi karena selama 75 tahun, hanya 7 orang yang berkesempatan meraih posisi tertinggi di Indonesia. Mengapa analisa politik Tony Rashid yang merupakan pengamat politik adalah sebuah bullshit besar? Karena Tony mengabaikan keberadaan dan peran seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menjadi the silence of majority. Di samping pengabaian Tony terhadap hoax yang menjadi pemicu utama orang menjadi demonstran. Sebuah revolusi akan terjadi jika seluruh rakyat Indonesia mendukung dan mengakui bahwa demonstrasi yang dilakukan adalah sebuah demonstrasi sungguhan dan bukan sebuah demonstrasi abal-abal yang dilakukan atas dasar pesanan para bandar demo dan dilakukan oleh para peserta demo bayaran. Sejarah juga mencatat bahwa rakyat Indonesia tidak pernah berencana untuk melakukan revolusi. Karena kalau niat itu ada, mungkin demonstrasi besar-besaran sungguhan yang terjadi di tahun 98 akan berakhir dengan revolusi. Apalagi saat itu, aksi demonstrasi sepenuhnya didukung oleh rakyat Indonesia, tapi itu tidak dilakukan. Rakyat Indonesia lebih memilih untuk melakukan reformasi ketimbang revolusi. Katakan, HRS pulang dan revolusi digaungkan dengan alasan-alasan yang dihoaxkan. Saya ingin tahu, dari 1 juta peserta demonstrasi yang katanya datang dari seluruh elemen bangsa, berapa peserta demonstran yang siap melihat negara Indonesia masuk oleh rakyat Indonesia, tapi itu tidak dilakukan. Yang ada mereka yang bersedia melakukan revolusi adalah orang-orang yang disepakati atas sejumlah bayaran lebih besar dari bayaran yang pulang dan revolusi digaungkan dengan alasan-alasan yang dihoaxkan. Demo dan saya ingin tahu dari 1 juta peserta demonstrasi yang katanya datang dari seluruh elemen bangsa, berapa peserta demonstran yang siap melihat negara Indonesia. Namun demikian tetap saja revolusi itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Yang ada mereka yang bersedia melakukan revolusi adalah orang-orang yang disepakati atas sejumlah bayaran lebih besar dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia untuk melakukan menyelesaikan yang aman dan damai. Akan all out dalam menciptakan masih sangat banyak para tokoh nasional, pejabat, pemimpin dan tokoh agama yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Namun demikian tetap saja orang-orang yang syahwat ingin berperang karena mereka karena rakyat bersama-sama dengan pemerintah, Polri dan merasa jadi jagoan atau dianggap pahlawan dan walaupun harus melakukan kekonyolan Indonesia tetap menjadi negara yang aman, tenang dan damai. Kawan, jagalah Indonesia. Masih sangat banyak para tokoh nasional, pejabat, pemimpin dan tokoh agama yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mati sia-sia kita, orang-orang yang syahwat ingin berperang karena mereka pada anak dan cucu kita di masa depan.